didukung oleh Sekarang cicil emas bisa di BSI Mobile. Buka aplikasinya dan klik menu IMAS pada menu BSI Mobile. Klik cicil emas. Klik info produk dan simulasi. Simulasikan pengajuan cicil emas. Pilih supplier, jenis emas, berat emas, jumlah keping emas, dan jangka waktu. Klik hitung untuk simulasi pembiayaan cicil emas. Masukkan total penghasilan per bulan, checklist pernyataan, total penghasilan yang diinput telah sesuai. Klik ajukan. Muncul informasi NIK dan nama lengkap. Pilih cabang pengambilan emas. Isi kolom email, pilih nomor rekening, klik setuju, akad murabaha. Klik selanjutnya. Masukkan PIN. Pengajuan sedang diproses. Notifikasi pengajuan pembiayaan cicil emas akan masuk ke kotak masuk dan email. Pengajuan pembiayaan berhasil. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biiqamati syi'ari dinil Islam wa ita'i zakati wassiyam wa ghairihimma min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga jumlahnya, la tuhsyuha. Nikmat yang terbesar wajib kita syukuri, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Karena di antara manusia tidak diberikan nikmat itu. Allah tidak melihat jabatan, kekayaan, harta, dan lain sebagainya untuk memberikan nikmat hidayah iman Islam. Tapi Allah menginginkan kepada yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Allah tidak pilih bulu pandang kasih kepada kita. Kita cucu Nabi bukan, anak Nabi bukan, keturunan Nabi bukan. Tapi Allah memberikan nikmat yang teramat mulia, nikmat iman, nikmat Islam ini. Inilah nikmat anugerah yang terbesar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam milik Allah semoga tercurah limpahkan kepada haribaan alam, pemimpin umat, pembawa syafaat, pendobrak pintu kejahiliahan, Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in bi ihsanil ila yaumidin, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah senantiasa mendapatkan curahan nikmat cinta dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda-pemudi, siswa-siswi, santriwan, santriwati, remaja dan remaji yang masih perawan, hati-hati. Carilah pasangan yang seleksi. Jangan cari yang imitasi. Carilah yang rajin ngaji dan rajin mandi. Rajin ngaji, kagak mandi, jijik. Rajin mandi, kagak ngaji, sapi. Yang rajin dengerin ceramahnya para ulama dan para kiai, insya Allah mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah,
Kita menghirup udara segar di bulan suci Ramadan, bulan yang teramat indah, bulan yang teristimewa. Allah hanya ciptakan untuk baginda Rasulullah dan umatnya, untuk kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan Ramadan berlalu. Ramadan sangat bermakna, penuh dengan ibadah, penuh dengan luar biasa keagungan Allah di bulan Ramadan ini. Jangankan sholatnya, jangankan tadarusnya, jangankan umrahnya, bahkan jangankan qiyamul lailnya. Tidurnya pun kalau kita mengharap ridho Allah di bulan Ramadan jadi ibadah. Orang yang berpuasa tidur ibadah asal niat mencari ridho Allah, asal niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, semuanya di dalam bulan suci Ramadan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada puasa. Ma'asyiral muslimin, siswa-siswi rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita flashback, kita lihat histori, bulan Ramadan ini penuh dengan syarat makna. Sekurang-kurangnya ada 4 sejarah tercatat di bulan Ramadan. Inilah keagungan Ramadan. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allah turunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Al-Quran ada 2 tahap. Yang pertama turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ini disebut Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan, tapi tepatnya tidak ada yang apa, tidak ada yang tahu. Lailatul Qadar, pada malam itu orang beribadah, maka Allah catat sebagaikan 1000 bulan. Allah angkat derajatnya orang yang sedang bermunajat pada malam itu. Allah ampuni, hapus dosa-dosanya orang yang sedang bertaubat di malam itu. Inilah kemuliaan Lailatul Qadar, turunnya dari langit ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke langit dunia. Yang kedua adalah nuzulul Quran, dari langit dunia ke dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat memohon kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umat pada waktu itu, zaman jahiliyah. Rasulullah sedih, tidak ada panutan, tidak ada tuntunan kehidupan. Maka Allah turunkan Al-Quranul Karim pada malam 17 Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah mukjizat teramat besar untuk umat manusia. Kita dengar Musa alaihi salam bisa membelah lautan, itu pun kita hanya bisa mendengar. Kita pernah mendengar Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu, itu pun kita hanya bisa mendengar. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Nabi Nuh bisa membuat bahtera yang sangat besar, itu pun kita hanya bisa mendengar. Tetapi mukjizat teramat besar dan teramat agung adalah Al-Quranul Karim. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita bisa merasakan sampai saat ini. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang akan menjaga Al-Quran. 17 Ramadan turunnya kitab suci umat manusia, khusus umat Islam, ini anugerah terbesar, Al-Quranul Karim. Yang kedua, Perang Badar, di mana perang ini menunjukkan keberanian umat Islam, keteguhan hati dengan tauhidnya. Perang Badar, perang pertama umat Islam, tidak melihat kekuatan musuh, tidak peduli dengan jumlah musuh. Umat Islam pada waktu itu hanya 313 orang melawan kafir Quraisy 950 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi pada tahun kedua Hijriyah, itu pun tepat 17 Ramadan. Inilah
tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukti kekuatan dan keteguhan umat Islam pada waktu itu. Yang ketiga, terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah, umat Islam pada waktu itu memiliki kiblat ke Masjidil Haram, tetapi Masjidil Haram dipenuhi di sekelilingnya adalah berhala-berhala orang kafir. Pada waktu itu Rasulullah sedih, maka diadakan Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Ini pun terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah awal cikal Islam terus berkembang ke seluruh dunia sampai ke negeri kita Indonesia. Diawali dengan memerdekakannya Baitul Haram, masjid umat Islam, pusat kiblat umat Islam. Masjidil Haram dibebaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang keempat, meninggal wafatnya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah, orang-orang yang tercinta. Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah, wafat di bulan Ramadan pada tanggal 10. Siti Aisyah yang punya gelar Ummul Mukminin pun wafat pada tanggal 7 Ramadan. Siti Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, wafat pada tanggal ketiga di bulan Ramadan. Dan Ali karamallahu wajhah, sahabat sekaligus sepupuh baginda Rasulullah, wafat pada tanggal 21 Ramadan. Dari 4 peristiwa ini, turunnya Al-Quran, perang Badar, Fathu Mekah, dan kematian orang-orang terdekat syarat dengan makna untuk kita lebih mendalami Islam, khususnya kita meramaikan, menggelorakan, membangkitkan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa makna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak siswa-siswi, anak SMA, silakan untuk menganalisis isi ceramah ini, isi tausiah ini. Bagaimana analisis Anda sebagai anak SMA dan SMK, dan juga anak SMP? Silakan untuk mereview, untuk merangkum isi ceramah ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi orang-orang ahli dalam beribadah, menuntut kepada Rasulullah, menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur. Ya Rasulullah, jadikan kami orang-orang yang selalu kau cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.